Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita dapat menjalankan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah ekses kapitalisme. Sebelum memasuki pembahasan, seperti biasa kami memohon bantuan dan dukungan pemirsa semuanya untuk membangun channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ekses kapitalisme adalah merupakan bagian daripada tujuan akhir ideologi-ideologi bumi. Kapitalisme bertujuan memperoleh kebahagiaan melalui kebebasan menumpuk harta benda. Faham yang diletakkan di atas pilar materialisme, rasionalisme, dan pragmatisme ini sepintas menjanjikan kebahagiaan. Bukankah materi menjadi kebutuhan manusia? Apalagi paham ini juga mengedepankan rasionalisme dan pragmatisme. Tetapi di balik itu, paham kapitalisme ini benar-benar menampakkan kecenderungan manusia kepada dunia dan hawa nafsu. Mereka mengabaikan hal yang bersifat keruhanian dan ukhrawi, tetapi mengukur kemanfaatan menurut ketamakan nafsunya. Wujud dari semangat yang tersembunyi itu muncul dalam karakter gerak mereka yang cenderung monopolistik, egoistik, riba, menjajah, kejam, tidak bermoral, boros, dan tidak berperi kemanusiaan. Prinsip mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang paling minimal justru mengabaikan hak-hak buruh dan konsumen. Semua itu dilakukannya untuk memuaskan ketamakannya yang tak terbatas, walaupun dengan menyengsarakan orang lain. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah melimpahkan karunia kepada setiap makhluknya, tetapi manusia tamak, monopoli, dan merampoknya. Tentu hal yang bertentangan secara diametral dengan ridha Allah Subhanahu wa taala ini dilaknat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang memonopoli bahan makanan selama 40 hari, berarti ia telah memutuskan hubungan dengan Allah dan Allah memutuskan hubungan dengan dia. Sudah seharusnya kita menjauhi akhlak buruk dan terlaknat itu dengan berupaya tidak terjerat pada sistem kapitalisme. Seorang muslim dapat saja dia beragama Islam, tetapi karena terjerat pada sistem kapitalisme, maka yang tumbuh bukan akhlak Islami, tetapi akhlak kapitalisme yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang terlibat akhlak kapitalisme tidak dapat tampil sebagai rahmatan lil alamin. Yang ada dalam pikirannya bagaimana dapat menumpuk harta dan menghisap sesama. Jangankan menyisihkan harta,
Menolong yang lemah melaksanakan kewajibannya sendiri saja berat. Bagaimana setiap harta tidak boleh berkurang tetapi harus bertambah. Kalaupun menolong dan membantu orang tidak dilakukan dengan ikhlas tetapi disertai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu berupa bunga dari pinjaman dan bantuan tersebut, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min tamarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kapitalisme ternyata hanya akan menguntungkan pemilik modal dan mereka yang kuat, sedangkan pihak yang lemah menjadi ajang eksploitasi. Dalam kehidupan internasional, kemakmuran negara utara karena mengeksploitasi negara selatan. Para konglomerat menikmati kekayaan dan kemewahan yang berlimpah dengan mengeksploitasi kekayaan rakyat. Sebuah tatanan yang membawa keuntungan sebagian pihak tertentu dan merugikan sebagian pihak yang lain, pelan atau cepat akan membawa kehancuran pada semua pihak. Yang berjaya akan dijarah dan yang lemah semakin terhina. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Inilah yang menyebabkan kehidupan modern terasa mencekam dan kebahagiaan yang didambakan jauh dari harapan. Masing-masing manusia seperti serigala bagi yang lain. Sungguh suatu malapetaka kemanusiaan yang tragis. George Soros, kapitalis nomor wahid di dunia, mengakui bahwa bila dunia tetap memuja materialisme, maka akan menuju kehancuran. Tragedi kerusuhan sosial yang terjadi di negara kita Indonesia misalnya, baik yang terjadi tahun 1965 maupun yang terjadi pada tahun 1998, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nukhlikal qaryatan amarna mutrafiha fabasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Quran Surat Al-Isra ayat 16. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir ideologi-ideologi bumi yang selanjutnya yaitu ekses komunisme. Komunisme yang dimunculkan oleh Karl Marx sebagai koreksi terhadap kapitalisme ternyata tidak lebih baik. Niat baik membela kaum proletar atau rakyat jelata atau kaum buruh dengan menghembuskan permusuhan terhadap kalangan borjuis bukanlah penyelesaian yang benar.
apalagi kemudian memandang curiga terhadap keberadaan agama dan keluarga yang dianggapnya hanya untuk keuntungan kalangan atas demi mempertahankan kelasnya. Sungguh suatu prasangka yang jahat. Perbedaan kaya miskin tidak seharusnya dipertentangkan, sebab itu adalah fitrah sosial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima. Letak kemuliaan seseorang yang hakiki bukan pada hartanya, tetapi sejauh mana dia mampu menggunakan karunia itu untuk menjalankan perannya sebagai Abdullah atau hamba Allah dan Khalifatullah. Setiap karunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan tinggalkanlah iri hati pada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Menghilangkan perbedaan kelas justru mematikan dinamika sosial. Perbedaan kaya dan miskin dalam Islam bukan untuk saling menghancurkan, tetapi untuk saling menolong. Karena itu, koreksi terhadap kapitalisme bukan dengan menghancurkan kelas borjuis, menghapuskan agama dan keluarga, tetapi dengan memberikan pencerahan tauhid, bukan dengan dendam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga bagi pengadu domba. Kebaikan tidak mungkin dapat ditegakkan dengan dendam. Terbukti masyarakat yang dibangun oleh sistem komunisme mengalami kebangkrutan. Uni Soviet yang sebelum komunis mengalami surplus setelah ditetapkan sistem sosialisme malah ambruk. Sistem yang bermaksud untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat banyak ini malah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena dalam sistem kehidupan komunisme, hak milik tidak diakui, akibatnya motivasi berkarya lemah. Dan yang jelas, sistem ini secara ekstrim bertentangan dengan nilai fitrah manusia. Jadi, tidak heran bila kemudian hancur duluan. Pelopor komunisme Uni Soviet memang sudah hancur, tetapi komunisme sebagai ide dan akhlak tidak akan hilang dari kepala dan perilaku manusia. Saat seseorang melihat ke atas dalam hal duniawi, maka akan muncul sifat tidak puas dengan karunia yang telah ada di tangannya dan muncul sifat hasad. Hal seperti ini harus dijauhi oleh setiap muslim. Akan sia-sia kebaikan seseorang bila dalam hatinya terhinggapi penyakit hasad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, takutlah kamu kepada hasud, sesungguhnya hasud memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Apalagi pada saat kesenjangan sosial mencolok ke permukaan. Orang-orang kaya tidak menjalankan kewajiban zakat dan sosialnya, maka dengan segera bisikan ide itu muncul kembali. Untuk menghindari kemunculan ide jahat ini, hendaknya
pihak penguasa menciptakan sistem yang adil. Jangan sampai ada pihak yang terzalimi sehingga muncul kemiskinan struktural yang tidak fitrah. Mereka yang kaya jangan hidup berlebih-lebihan. Tunaikanlah zakat dan infak. Mereka terkadang memusuhi agama Islam bukan karena ajarannya, tetapi karena perilaku pemeluknya bertentangan dengan Islam yang kafah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.